Rahayu sedulur, Gus Miftah mengundurkan diri dari staf khusus kepresidenan yang menjabat sebagai staf khusus toleransi dan kerukunan beragama. Ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Wakil Presiden, serta seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan saya hormati. Izinkan saya mengawali ini dengan mengutip ayat 26 dalam surat Ali Imran. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Kau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ulangi, keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tapi semata-mata keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat Indonesia. Keputusan ini bukanlah sebuah akhir ataupun langkah mundur, melainkan langkah awal untuk terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dengan cara yang lebih luas dan beragam. Seorang berjiwa kesatria pernah berkata, kalau jabatan itu hanyalah titipan sementara, karena itu adalah satu sarana untuk berbuat kebaikan. Oleh karena itu, sebagai seorang pendakwah dan pelayan umat, saya merasa bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia tidak terbatas pada satu jabatan dan kedudukan semata, tapi mencakup seluruh ruang di mana saya bisa memberikan manfaat. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya
atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam. Telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak. Belum bisa menjadi sesuai yang Bapak harapkan dari saya. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden karena saya belajar menjadi seorang kesatria dari Bapak Presiden. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, dan kepercayaan yang telah diberikan selama saya menjalankan tugas ini. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan, kekhilafan, atau kesalahan yang saya perbuat, baik yang disengaja maupun tidak. Saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi, saya mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam, karena saya yakin kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Saya boleh ada jabatan atau tidak, saya boleh berhenti dari amanah yang diberikan Bapak Presiden, bahkan saya boleh ada atau tiada sebagai manusia dan warga negara. Tetapi Indonesia harus terus ada dan bergerak maju menjadi bangsa dan negara yang bersatu, adil, makmur, dan bermartabat. Apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, ke depan saya berkomitmen untuk terus belajar, hadir berkontribusi, dan menjadi bagian dari solusi bagi negeri ini. Dalam kapasitas saya sebagai seorang pendakwah, saya akan tetap membawa pesan persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan, menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dan bukan sebagai alasan untuk berpecah belah, justru sebagai energi bagi integrasi nasional yang diberi semangat oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Dengan penuh keyakinan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto senantiasa diberi kekuatan, kebijaksanaan, dan keberkahan. Semoga langkah-langkah beliau dalam memimpin negeri ini selalu dirahmati dan dimudahkan olehnya, membawa Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Akhir kata, saya titipkan doa untuk tanah air tercinta. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, dan membawa nama Indonesia harum di mata dunia internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kepada Gus Miftah karena saya sudah berprasangka yang kurang baik terhadap jenengan. Saya menganggap jenengan kurang berbudi luhur, kurang mempunyai tata krama, walaupun panjenengan berilmu. Tetapi ternyata panjenengan ini adalah wali yang dengan cara mengolok-olok penjual es di depan orang, dan penjual es itu diangkat derajatnya sehingga sekarang mendapatkan keberlimpahan, dan banyak sekali yang akan
mengumrohkan beliau. Nah, saya juga mohon maaf pada Pak Sun Haji. Bukankah jenengan sudah haji? Karena namanya jenengan Sun Haji. Atau mungkinkah itu yang menyebabkan penjenengan tersenyum kecut ketika ditawari umroh? Karena penjenengan sudah haji. Saya mohon maaf juga kepada jenengan Pak Sun Haji. Semoga penjenengan tidak berubah arah, tidak berubah mental seperti orang-orang sekarang yang katanya OKB, orang kaya baru, terus suka flexing. Saya juga minta maaf kepada netizen semua karena sudah mengolok-olok. Nah, netizen ini juga seperti seorang wali, sama seperti beliau Gus Miftah. Dengan mengolok-olok saja bisa mengangkat derajat dari pedagang es teh. Netizen juga demikian. Dengan mengolok-olok Gus Miftah, maka derajat Gus Miftah akan lebih tinggi. Dan ternyata negeri Indonesia ini adalah negeri para wali. Mohon maaf kepada semuanya, ini teori konspirasinya. Padahal kebenarannya, pada fakta sesungguhnya, kita koreksi diri, kita introspeksi diri. Saat ini apapun omongan kita, tingkah laku kita dijaga jangan sampai melukai hati orang lain. Karena alam ini sedang melakukan tindakan pembersihan, sedang melakukan tindakan untuk keseimbangan alam. Jangan sampai nanti ada istilah kareme prau gabus timbule watu hitam. Prau gabus dianggap putih mengambang, orang-orang yang suci, orang-orang yang di atas bisa tenggelam. Dan batu hitam di dasar sungai bisa terangkat ke atas. Kembali lagi, saya mohon maaf kepada Gus Miftah, saya tidak bermaksud merendahkan penjenengan, karena saya tidak punya masalah dengan penjenengan. Saya tidak ada benci dengan penjenengan, saya tidak ada rasa dendam dengan penjenengan. Saya hanya menyayangkan sikap penjenengan. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya mohon maaf kepada Pak Sun Haji, karena memang sekarang eranya seperti itu Pak Sun. Jangan sampai merubah martabat penjenengan, kebiasaan penjenengan, budi pekerti penjenengan. Tetaplah menjadi tangguh, tetaplah menjadi pekerja keras dan bertanggung jawab untuk keluarga. Biarlah rezeki itu mengalir dari mana saja, kita tidak bisa menentukan. Yang jelas, sebagai orang hidup masih diberikan tanggung jawab untuk menghidupi dan untuk memberi kepada orang lain. Untuk netizen, tetap semangat. Saya yakin sekarang netizen pada cerdas, tidak seperti dulu lagi. Jadi kelihatan siapa yang ingin memblow up, siapa yang ingin meredam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.